Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai orang-orang sekitar Umbrah mengenai Pancasila dalam arus bangsa Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Zahara dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Deswita. Saya Melia Puspita. Saya Maisaro. Saya Selina Felia Amda. Dan langsung saja yuk kita ke wawancaranya. Yuk. Nah, saya di sini sudah bersama kakak cleaning service yang berada di Umbrah, dan kita bisa kenalan dulu nih Kak, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Nafita Tari, biasa dipanggil Tari. Saya Melka dari Prodi. Namanya siapa Bang? Anderi. Abang dari jurusan apa? Saya dari jurusan Prodi Pendidikan Informatika. Nama kakak Arif Febrian, kakak berasal dari Prodi Bahasa Inggris yaitu Prodi PBI. Aku Suci Maishandra, biasa dipanggil Suci, dari Prodi Akuntansi. Oke, Kak Tari. Kak Tari, sebelumnya saya mau bertanya nih, Kak masih ingat nggak sih Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah ideologi dasar negara. Nilai dasar yang menjunjung nilai-nilai etika dan moral, serta Pancasila itu merupakan dasar konstitusi Indonesia. Dasar negara. Pancasila itu menurut kakak itu adalah ideologi dan dasarnya negara Indonesia. Nah, dari berbagai pendapat orang-orang mengenai Pancasila, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa sih Pancasila itu. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang memiliki konsep yang penting dan relevan. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Sehingga dapat diartikan Pancasila yaitu 5 prinsip atau asas yang menjadi dasar negara Indonesia. Masih ingat nggak sih periode penting apa saja dalam perumusan Pancasila? Masih, yang pertama berdirinya Budi Utomo. Yang kedua itu 1 Juni berdirinya sidang BPUPKI. Itu sih yang saya ingat. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa saja sih periode-periode penting dalam sejarah perumusan Pancasila. Dimulai dari tanggal 20 Mei 1908, itu berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai bentuk awal kesadaran nasional. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda dengan tekad pemuda-pemudi untuk bersatu untuk menyatukan bangsa, tanah air dan juga bahasa. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu ada sidang BPUPKI, yang mana sidang pertama berisi Muhammad Yamin, Supomo dan juga Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Selanjutnya Insinyur Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 itu terjadi lagi sidang PPKI, di mana berisi Piagam Jakarta yang diubah menjadi pembukaan UUD 1945 dan disahkannya 5 sila Pancasila. Dan periode sekarang yaitu peneguhan dan implementasi pada Pancasila. Pancasila itu dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Karena kelima sila dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, serta Pancasila itu merupakan dasar konstitusi Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan rinci jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan, yaitu mengapa Pancasila dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jawaban dari mahasiswi yang saya wawancarai pada saat itu yaitu karena kelima sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi moral dan etika, serta Pancasila menjadi dasar konstitusi negara Indonesia. Dan untuk jawaban yang lebih rinci lagi, yaitu dari nilai dan prinsip Pancasila yang mengakui keberagaman agama, suku, dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Sedangkan dari segi karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila memiliki karakteristik
pluralisme, toleransi, kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian. Nah, dari karakteristik Pancasila tersebut merupakan karakteristik yang sangat mendukung untuk menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu kan terdiri dari 3 sumber tuh Bang, ada histori, sosiologis, politis. Bisa nggak sih Abang jelasin apa ketiga sumber itu? Oke, dari yang saya ketahui, yang pertama itu kan ada tadi historis ya. Nah, historis itu bisa kita ketahui yaitu berkaitan dengan sejarah, yaitu bisa jadi sejarah perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua itu seperti sosiologi, di mana sosiologi itu berhubungan dengan struktur sosial Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir itu Politis. Politis. Nah, politis itu bisa berkaitan dengan sumber demokratis. Nah, itu saja sih Kak yang saya tahu. Iya. Dari pendapat Bang Andri tadi, di sini saya ingin menjelaskan lebih rinci penjelasan 3 sumber yang ada di Pancasila. Yang pertama tadi ada sumber historis. Sumber historis adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia seperti semangat perjuangan terhadap penjajah. Yang kedua, sosiologis. Sumber sosiologis adalah struktur sosial Indonesia seperti kebinekaan, yaitu suku, agama, budaya. Dan yang terakhir ada politik. Politik adalah sumber sistem yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Nah, itulah penjelasan saya tentang 3 sumber yang ada di Pancasila. Mengapa nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat itu menjadi landasan utama dari Pancasila? Kenapa agama, kebudayaan, ada istiadat jadi landasan Pancasila itu karena setahu saya dekat sila ketiga itu persatuan Indonesia itu yaitu adalah Indonesia itu mempersatukan seluruh budaya, agama dan juga tadi saya sudah bilang budaya sama agama kan? Iya boleh, budaya dan agama. Satu lagi apa? Adat istiadat. Ada istiadat juga. Nah, itu setahu saya itu alasan kenapa ketiga itu dipersatukan karena itu untuk mengunitekan seluruhnya menjadi satu negara biar kita bisa bersosial satu sama lain tanpa adanya diskriminasi, kebencian dan juga konflik. Jadi menurut saya itulah. Oke, baik teman-teman. Jadi saya di sini ingin memberikan pendapat secara rinci sesuai yang dijawab oleh Kak Ari Febrian, yaitu bagaimana sih agama, kebudayaan, adat istiadat itu bisa menjadi landasan utama dalam Pancasila. Nah, jadi agama itu mengajarkan moral dan etika. Kebudayaan menunjukkan identitas bangsa yang sangat beragam. Dan adat istiadat yang berisikan norma dan aturan yang mengatur masyarakat. Ketiga hal ini mencerminkan jati diri bangsa, mengajarkan kebaikan sehingga menjadi pedoman hidup bangsa. Kakak tahu nggak sih apa itu esensi dalam yang terkandung dalam Pancasila? Kalau yang saya tahu itu ada Pancasila kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus menghargai agama orang lain. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus menghargai hak orang lain. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, kita harus mementingkan persatuan bangsa. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dalam kemusyawaratan perwakilan kita harus menghargai keputusan dalam bermusyawarah. Yang terakhir keadilan sosial, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya, esensi Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Esensi juga mengandung makna dan nilai-nilai dalam setiap sila yang membentuknya. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pada sila kali ini menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama.
Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sebagai penghargaan terhadap martabat, hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial yang beradab. Pada sila kali ini yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu mementingkan kepentingan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pada sila kali ini menegaskan kita untuk menjaga keutuhan negara dan semangat kebangsaan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berkaitan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelenggaraan negara. Pada sila kali ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, representasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kesejahteraan sosial yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi atau penindasan. Pada sila kelima itu menjunjung tinggi nilai-nilai keselamatan, keadilan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan. Secara keseluruhan, Pancasila mengandung nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kesimpulan dari hasil wawancara kami pada hari ini adalah Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan. Dan Pancasila juga lahir dari perjuangan bangsa, keberagaman budaya, dan sistem politik yang demokratis. Lalu proses Pancasila itu melalui perjuangan yang cukup panjang, dimulai dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan lalu pengesahannya yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga Pancasila menjadi panduan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, cukup sekian kesimpulan dari hasil wawancara kami pada hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.